Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program Berkat Pagi kami pada pagi hari ini. Di mana firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita dan langsung saja kita akan belajar bersama-sama. Kita langsung buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dari tempat masing-masing Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana kita mengetahui bangsa Israel yang dimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk mereka menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan di mana mereka melewati yang namanya padang gurun. Di sana mereka dalam melakukan perjalanan, mereka pastinya merasakan yang namanya lapar. Dan saat mereka di sana, mereka memperlihatkan, mengeluarkan pengeluhan-pengeluhan, bersungut-sungut ketika mereka mengalami hal yang saya sudah katakan tadi, kelaparan. Mereka berkata kepada Musa, lebih baik mereka mati di Mesir, tapi setidaknya jangan ketika mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, justru mereka mengalami yang namanya mati kelaparan. Mereka seolah-olah masih mengingat, mereka menyampaikan bahwa ketika mereka masih di tanah Mesir, mereka tidak sampai, mereka selalu terpenuhi akan makanan mereka. Selalu ada yang namanya roti dan daging. Itu yang mereka keluarkan, sampaikan kepada Musa. Dan di situ ketika Musa mungkin mendengar, pasti Musa mungkin merasa gimana ya ketika umat-umat yang begitu banyak mengeluh kepada Musa. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan ketika Tuhan melihat, Tuhan tahu pada saat itu bangsa Israel mereka bersungut-sungut, sehingga Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berkata sampaikan kepada umat bangsa Israel itu bahwa Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka, yaitu mana. Dan di sini pada pagi hari ini kita tidak fokus di situ, tapi bagaimana kita akan melihat, kita akan belajar melalui kehidupan bangsa Israel akan ketaatan mereka. Di mana Tuhan sudah mendengar, Tuhan melihat dalam persungut-sungutan mereka, Tuhan memberikan apa yang mereka mau, mereka lapar, Tuhan sediakan. Dan saat di sini kita melihat judul perikop pada pasal yang ke-16 itu, mana Sabat. Di mana Tuhan, ketika Tuhan menurunkan makanan yaitu mana, Tuhan berkata kepada Musa untuk mereka boleh mengumpulkan makanan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Asalkan jangan menyentuh hari yang ke-7 yang disebut yaitu hari Sabat. Dan kita tahu bersama bangsa Israel ini cukup keras kepala. Mereka sangat keras, padahal sudah diberitahukan. Musa sudah sampaikan, ayo umat Israel, kalian kumpulkanlah makanan pada hari ke-6 itu. Dan kalian siapkan untuk besoknya, yaitu hari yang ke-7. Karena apa? Karena di hari yang ke-7 itu atau hari Sabat, Tuhan yang meminta sendiri agar supaya apa? Tidak ada aktivitas yang dilakukan, tidak ada pekerjaan yang dilakukan, bahkan masak-memasak sekalipun. Di sini kita melihat, mungkin saya bahkan Bapak Ibu Saudara tahu akan apa yang benar. Tetapi terkadang kita seolah-olah mau melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka melakukan apa yang menjadi maunya mereka, padahal sudah disampaikan Musa. Hari yang ke-7, hari Sabat, tidak ada yang mengumpulkan makanan. Tidak ada yang keluar mengumpulkan makanan. Tetapi mereka tetap melanggarnya.
Makanya keluarlah firman Tuhan yang pada ayat pokok kita tadi. Oke, saya sudah sampaikan tadi, bangsa Israel ini cukup keras kepala. Tidak ada yang namanya mereka tunduk sedikit kepada apa yang sudah disampaikan oleh Musa. Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Coba kita melihat dalam kita beraktivitas yang terkadang Tuhan sudah memenuhi setiap apa yang menjadi setiap kebutuhan kita, keperluan kita setiap harinya. Dikatakan di dalam pasal ini, kalau kita mau baca pasal 16 ini, yang mereka mengumpulkan mungkin yang cukup banyak, tidak kelebihan. Bahkan yang mereka yang mengumpulkan yang sedikit, mereka tidak kekurangan. Itulah Tuhan juga bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu menyediakan, bahkan tepat pada waktunya. Artinya di sini kita melihat melalui kehidupan bangsa Israel, benar-benar adanya pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Perhatiannya Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mendengar apa yang menjadi setiap mungkin harapan kita. Dan di sini kita melihat jangan sampai ketika kita menjadi seperti bangsa Israel yang Tuhan sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, mau mereka. Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita. Tetapi terkadang karena kurangnya rasa ucapan syukur, kita merasa kurang. Tuhan hanya minta kepada bangsa Israel hari yang ke-7 itu hari Sabat untuk beristirahat. Tidak ada yang beraktivitas. Bagaimana juga dengan kita? Di waktu-waktu ibadah, di jam-jamnya ibadah, harusnya kita datang ke gereja, harusnya kita datang di dalam persekutuan atau di dalam doa rantai. Tapi bisa-bisanya kita masih mencuri waktunya Tuhan. Padahal Tuhan sudah siapkan dari hari pertama sampai yang ke-6. Kita boleh melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan kita, usaha kita, sekolah, dan lain sebagainya. Tuhan hanya minta 1 hari. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan boleh datang kepada saya, bahkan Bapak, Ibu, Saudara. Untuk bagaimana jangan sampai hanya karena begitu banyak keinginan-keinginan dan kita merasa Tuhan tidak menjawabnya. Balik lagi, perlunya kita tetap terus hidup di dalam ucapan syukur. Amin. Ketika kita berada dalam hidup dalam ucapan syukur, pasti di sana ada terus sukacita. Dan pastinya Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan saya, bahkan Bapak, Ibu, Saudara. Kita melihat Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan. Sekalipun mereka sudah bersungut-sungut. Tapi itulah Tuhan. Jangan sampai kita mau belajar dari bangsa Israel, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang keras kepala, susah untuk dikasih tahu. Dari sini kita boleh belajar ketika kita benar-benar sepenuhnya percaya. Tuhan sudah berkata, ketika kalian mengumpulkan makanan, pada hari yang ke-6 itu, pasti akan mendapatkan lebih untuk nantinya hari besok. Artinya di sini kita melihat Tuhan mau melihat sepercaya apa kita kepada Tuhan. Amin. Dan di sini saya mau katakan, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, justru itu akan membuat kita lebih mudah untuk berjalan di dalam yang namanya ketaatan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah boleh menjadi teguran bagi Bapak, Ibu, Saudara, bahkan boleh juga menjadi kekuatan untuk kita menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu